Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cindy Amanda Putri, Elma Isah, dan Juju Juwita akan memaparkan materi mengenai bakteri gram positif. Pengertian bakteri gram positif. Bakteri gram positif yaitu merupakan bakteri yang dinding selnya menyerap warna violet dan mempunyai lapisan peptidoglikan yang tebal. Selanjutnya yaitu struktur bakteri gram positif. Strukturnya yaitu hanya mempunyai membran plasma tunggal yang dikelilingi oleh dinding sel berupa peptidoglikan, di mana sebelumnya dijelaskan bahwa peptidoglikan pada bakteri gram positif yaitu lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif, sehingga ia bisa mengikat pewarna kristal violet. Karakteristik atau ciri-ciri dari bakteri gram positif yaitu mempunyai sitoplasma lipid membran, lapisan peptidoglikan tebal, beberapa spesies memiliki flagellum, beberapa spesies memiliki kapsul polisakarida, dan tidak memiliki kepekaan dengan streptomycin. Selanjutnya mengenai klasifikasi bakteri gram positif. Nah, jika kita lihat dari gambar ini, bakteri gram positif itu berdasarkan bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi golongan bakteri Bacilli, kemudian ada Koki atau Coccus. Nah, yang Koki ini terklasifikasi menjadi ada yang katalase positif dan ada yang katalase negatif. Kemudian yang katalase positif itu golongan Staphylococcus. Diklasifikasikan lagi menjadi golongan koagulase positif, koagulase negatif. Sedangkan pada katalase negatifnya itu ada alfa hemolitik, ada beta hemolitik, dan ada gamma hemolitik. Golongan bakteri Bacilli. Nah, golongan bakteri Bacilli ini memiliki bentuk seperti batang, lonjong, bentuknya lonjong seperti pada gambar. Anggota Bacilli ini bersifat aerob obligat maupun anaerob fakultatif. Nah, hidupnya bebas, baik itu non-parasitik maupun patogen parasitik. Ketika kondisi lingkungan tidak mendukung, anggota bakteri jenis ini akan membentuk endospora. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari spesies bakteri gram positif golongan Bacilli. Di antaranya ada Corynebacterium sp, Clostridium sp, Listeria sp, dan juga Bacillus sp. Jika kita perhatikan bentuknya, semua contoh di sini bentuknya seperti batang, lonjong, seperti ini. Selanjutnya ada klasifikasi bakteri gram positif yang kedua yaitu Koki atau Coccus atau berbentuk bulat. Nah, di golongan ini diklasifikasikan kembali menjadi ada yang uji katalase positif dan uji katalase negatif. Nah, uji katalase ini digunakan untuk membedakan genus Staphylococcus dan Streptococcus. Digunakan untuk mengetahui aktivitas katalase pada bakteri yang diuji. Nah, apabila positif katalase, maka akan ditunjukkan dengan adanya gelembung gas oksigen. Seperti pada gambar ini. Yang atas ini menunjukkan positif katalase, yang bawah menunjukkan katalase negatif. Artinya yang atas ini adalah golongan bakteri Staphylococcus dan yang bawah ini adalah golongan bakteri Streptococcus. Nah, di golongan katalase positif ini adalah golongan Staphylococcus. Nah, golongan katalase positif itu diklasifikasikan lagi menjadi koagulasi positif dan koagulasi negatif. Uji koagulasi ini dilakukan untuk mengetahui adanya enzim koagulase yang dihasilkan oleh golongan bakteri Staphylococcus. Hasil uji positif koagulase itu biasa ditunjukkan dengan adanya gumpalan pada tabung. Nah, uji koagulase juga bisa digunakan untuk membedakan golongan bakteri Staphylococcus aureus dan golongan bakteri Staphylococcus lainnya. Bisa kita lihat seperti di sini di gambar ini. Cirinya yaitu yang positif koagulase itu ada gumpalan berwarna putih di sini, gumpalan kecil-kecil seperti pasir berwarna putih. Nah, yang koagulase negatif ini itu tidak menunjukkan adanya gumpalan putih seperti pada uji koagulase positif. Nah, uji koagulase positif itu biasanya adalah bakterinya Staphylococcus aureus. Dan contoh bakteri golongan koagulase negatif berarti selain Staphylococcus aureus, yaitu misalnya ada Staphylococcus epidermidis dan juga Staphylococcus saprophyticus.
Selanjutnya, bakteri katalase negatif. Bakteri gram positif golongan katalase negatif ini adalah golongan Streptococcaceae. Nah, pengelompokannya berdasarkan sifat hemolisisnya pada media agar darah itu dikelompokkan menjadi alfa hemolitik, beta hemolitik, dan juga gamma hemolitik. Nah, yang alfa hemolitik ini memiliki ciri dia dapat membentuk zona berwarna kehijauan di sekeliling koloninya, sedangkan pada beta hemolitik itu zona hemolisisnya jernih, tidak berwarna, dan pada gamma hemolitik ini tidak mengadakan hemolisis sama sekali. Nah, ini ada beberapa contoh dari golongan bakteri gram positif Streptococcus. Selanjutnya, karakteristik dan peranan bakteri gram positif. Contoh dari bakteri gram positif yaitu pertama ada Corynebacterium sp, di mana bakteri ini merupakan bakteri antagonis yang secara morfologi dapat dikenali dari bentuk elevasi cembung. Bakteri ini berbentuk batang lurus sampai agak sedikit membengkok dan memiliki koloni berwarna putih kotor. Corynebacterium sp ini digunakan sebagai agen pengendali hayati. Yang kedua ada Clostridium sp yang bersifat anaerob obligat dan mampu menghasilkan endospora. Memiliki bentuk batang atau mikroaerofilik. Bersifat patogen diantaranya yaitu Clostridium perfringens dan juga ada Clostridium botulinum yang menghasilkan toksin biologis kuat yang dapat menginfeksi manusia. Ketiga, ada bakteri Listeria sp, di mana bakteri ini bersifat anaerobik fakultatif. Kemudian mampu bertahan hidup terhadap kekeringan dan pembekuan. Mampu membentuk reaksi hemolisis sehingga dapat memecah hemoglobin. Bakteri Listeria sp atau ada Listeria monocytogenes ditemukan di pencernaan hewan ruminansia. Nah, bakteri Listeria monocytogenes ini mengakibatkan penyakit listeriosis. Selanjutnya ada bakteri Bacillus sp, di mana bakteri ini bersifat heterotropik, berbentuk batang, dan dapat dijumpai di tanah juga air. Bacillus sp ini membentuk endospora dan bergerak menggunakan flagel. Juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Bakteri ini berperan dalam pengendali hayati. Kemudian ada bakteri Staphylococcus aureus, di mana bakteri ini merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat berdiameter 0,7 sampai 1,2 mm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak. Bakteri Staphylococcus aureus ini dapat menyebabkan infeksi, di antaranya yaitu bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Kemudian, bakteri Staphylococcus epidermidis, di mana bakteri ini berbentuk sferis dengan diameter sekitar 1 mm dan tersebar dalam kelompok irregular. Koloni Staphylococcus epidermidis memiliki penampakan bulat halus, timbul, dan mengkilap, berwarna abu-abu hingga putih, bersifat non-motil dan tidak membentuk spora. Staphylococcus epidermidis ini dapat menyebabkan infeksi oportunistik atau infeksi yang menyerang individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.